Ini kan dilindungi sama pemerintah ya, tapi kenapa masih bisa dipelihara nih? Kebetulan. Oke teman-teman, balik lagi di channel Bang Chan Korci TV. Sekarang Abang lagi kedatangan tamu dari beberapa YouTuber yang tidak terkenal. Yang ada di Cianjur. Jadi di sini ada Aldi MK. Ini Obie obet. Harus subjek obie obet. dan satu lagi dari Bare Reptil teman-teman. Agi. Nah, mereka kedatangan mereka ke sini mau lihat-lihat kira-kira ada reptil apa aja di rumah Babang sekarang. Sebenarnya nggak ada apa-apa ya, ini reptil gembel semua. Karena emang untuk keperluan edukasi, jadi nggak ada yang menarik banget sih. Cuman ya alhamdulillah cukup lengkap kalau misalnya untuk diedukasikan ke masyarakat teman-teman. Oke, terus ikutin teman-teman. Teman, kita sekarang udah dalam. Yuk kameramen, yuk sini ikut. Pada ke dalam yuk. Yuk. Nah, ini sama Bang Chan nih, ada Bang Chan ya. Wow. Dapat aja nih di sini, Bang. Untuk di kandang ini kita ada piton reticulatus ya, atau biasa kita sebut sanja kembang. Ukuran berapa meter nih? Untuk ukuran sekitar 3,5 meter mungkin. 3,5 meter. Cuman karena belum dalam 2 bulan ini dia lagi mudik ya, jadi nggak mau makan karena ada luka di mulutnya, jadi sedikit rada kurus sih. Kita coba aja pegang, bentar. Bisa. Emang untuk di sini saya nggak pernah handle. Aman tapi aman. Aman? Iya. Nah, teman-teman, ini adalah piton reticulatus. Atau biasa Iya. senja kembang. Oh, ini beres setting atau ganti kulit ya? Ini bekasnya juga masih ada di sini kan. Santai. Masih Mantap basah. ya. Ini sekitar ukuran 1, 2, 3 meter. Ini ukuran 3 meter. Lumayan panjang. Panjang. Di video saya sebelumnya saya dapat betina. Ukurannya hampir sama, panjangnya segini, 3 meter lebih. Tapi betina ini jantan ya? Ini jantan. Oh, ini Ini jantan. Jadi kalau misalkan Jangan ya. kalian tahu, jantan itu dia lebih ramping. Iya. Ya, badannya lebih ramping. Iya. Dan kalau misalkan betina itu lebih semok. Oh, jadi beda sama betinanya. Beda. Berarti ini betina. Ini betina beda. Betina Di sini agak saya yang beda. semok, saya jangan betina ya, teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini. Saya pegang lukanya. Ya, oke. Nah, ini sebenarnya luka. Ini sebenarnya luka. Luka kalau misalkan kalian punya ular yang nggak mau diam di kandang, ya. Dorong-dorong. Dorong kandang karena dia kayaknya lapar dan kehausan, kadang gitu. Kadang Atau dia nggak nggak nyaman nyaman sama sama kandangnya. Sekarang kalau misalkan kalian mau obatin, ini bisa dipegang dulu badannya. Aduh, nggak apa-apa. Jadi kalian nanti ini ada yang kuning di sini, misalkan ada yang kuning, itu kalian copot-copotin aja, copot-copotin perlahan, biar si mulutnya tetap steril, ya. Si mulutnya biar tetap steril. Jadi kalau misalkan, nah kayak gini, kuning kayak gini, itu harus dicabut, ya. Oh iya. Kita coba. Jadi biar gak menyebar gitu. Ini kalau kita sebut ini bisa disebut sariawan ya. Hewan atau flu ya. Terus flu-nya itu bisa dari hidungnya kalau misalkan dia ngegorok. Itu flu. Nah, nanti kita bisa obatin pakai herbal kayak daun gitu. Daun sirih ya. Terus misalkan pakai betadine juga bisa, tapi usahakan jangan sampai kemakan sama si ularnya sendiri ya. Nah, nanti lama-kelamaan dia juga akan kembali normal tapi dengan sisik yang agak kecil ya. Kalau untuk di saya sendiri, kita masukin dulu aja biar santai. Ya, biar kita santai aja ya. Kita masukin ya. Karena ukurannya ya paham lah. Ya, hati-hati. Ya, aman. Ya, aman. Yes. Oke, ini box putih. Jadi kalian pilih mana? Pilih box putih atau box bawah? Pilih aja. Terus ada apa lagi nih? Kalau untuk kandang yang besar kedua ini, Yang di bawah di salah pasaran. satu jenis ular yang sempat viral di tahun 2019 kemarin. Wih, mantap nih.
Kita lihat yuk. Kita lihat. Apa isinya? Ada yang kuning-kuning. Ini isinya batako guys. Batako. Kalau batako yang sebelah sana kayaknya ya. Ini dia. Sudah cari. Ini king cobra berapa meter? Sekitar 3,5 meter mungkin. 3,5 meter juga. Ini king cobra. Ini ular yang sangat berbahaya dan memakan korban. Berbisa tinggi ya tentunya. Kemarin juga sempat viral ada pawang itu yang ke patok. Di Kalimantan kalau saya. Ya, Kalimantan. Jadi sebenarnya kalau misalkan kandang kayak gini untungnya di dalam ruangan. Kalau misalkan di luar kita jangan jalanin pakai kawat kayak gini. Soalnya kalau misalkan ada yang nyolok, ada Takutnya gigit. kepatok. Nah itu, ini yang Tenang bahaya. lo, tenang lo. Oh, Nyangkut, hese. nyangkut. Ini lumayan besar juga, jantan ya. Belum dicek sih. Berapa meter ini, Pak? 3,5 meter. 3,5 meter ya teman-teman. Mantap tentunya. Kalau ciri yang dominan dari king cobra itu apa sih? Mungkin kalau untuk dari ular king cobra sendiri perbedaannya yang lebih dekat mungkin dengan kobra ya. Kalau misalnya king cobra ukurannya sangat berbeda jauh mungkin Jauh lebih dengan besar. jauh lebih besar. Kalau untuk kobra sendiri maksimal panjang mungkin hanya 2,5 meter, sedangkan untuk king cobra bisa sampai 6,5 meter. Dan king cobra salah satu hewan yang kanibal, dia pemakan ular lagi. Dan tentunya king cobra itu tidak menyembur ya, Pak? Tidak menyembur. Kalau untuk yang nyembur itu ular kobra biasa. Tadi kita udah tahu king cobra sama ular piton. Lalu di sini ada ini nih, yang belang-belang kayaknya. Iya. Ini ular apa, Pak? Ular berulang. Oh, ini berulang ya. Ular permen. Bunga rus. Yang belang memang lebih enak. Saya. Ada 3 ular belang ya di sini ya. Bukan, kalau Oh, ini bukan. Ini sama ya kalau ini. ini sama, Oh, ini sama ya. jenisnya ular weling. Weling. Kalau ini ulang. Weling. Ini ulang. Oke. Weling, di nya. Weling, Nah, ular. ulang. Nah, weling. Kalau fokus. Oh, Weling siapa nih? ini rhodostoma. Rodos ya. Ah. Oke. Buat teman-teman semua mungkin kalau pengen rada jelas bisa maju. Bisa maju ya buat kamera. Walaupun cahayanya sedikit pecah mungkin ya. Ini ular rhodostoma atau biasa kita sebut ular gibug. Ini ular weling, Bungarus candidus. Sama ini juga ular weling, ini viper pohon. Kalau tadi rhodostoma viper tanah, ini viper pohon, yaitu Albulabris. Nah, tadi kita bahas king cobra. Nah, di sini ada kobranya ya. Nah, ini ular kobranya. Ada 2 ular kobra. 2 ekor. Nah, ini kameramen Baraya Reptil. Iya. Kebetulan ini warnanya beda satu ya. Oh, beda. Yang Ada warna- 2 ya, beda. Jadi yang warna hitam itu warna normal, sedangkan yang putih itu sulfur. Sulfur. Oh. Normal sama sulfur. Ya. Ukurannya sekitar 1 meter 20-an mungkin ya. Semeter lebih ya. Ya, 1 meter lebih. Jadi kita ketemu lagi sama kobra lagi, Kobra guys. lagi. Ini kita kobra sulfurnya agak putih. Untuk Baraya kemarin coklat ya? Coklat Coklat di Baraya Reptil coklat kita dapat di sini yang agak Putih. putihan dikit lah. Iya. Dia jarang berjemur jadi agak putihan. Kalau di Baraya kayaknya jemur terus. Dia kayaknya lagi bercinta nih. Jadi agak coklat. Iya nih. Pasang kebetulan. Pasang ya. Pasang. Lagi berpelukan hangat gitu. Siap. Kita puji lagi. Ini kandang yang sangat bersejarah. Dulunya ini kandang ada di rumah saya dan sekarang ada di sini. Udah pindah-pindah tangan. Udah pindah-pindah tangan. Nyamannya di sini tuh. Kandang Paling cantik. nyaman. Oh. Nah, kalau di bawah ada apa nih? Ini ada kandang kosong. Kosong. Kebetulan emang nggak ada isinya ya. Yang Kita lanjut ke bawahnya lagi aja. Lanjut ke bawahnya lagi Ah. apa? Ini salah satu jenis sanca juga. Sanca, Ah, python. Sanca. Wih, mantep, cantik. Ini sanca Iya. bodoh teman-teman. Sanca bodoh ya, teman-teman nih. Untuk yang tadi dia sanca kembang atau Piton reticulatus, sedangkan untuk ini sanca bodoh Sanca bodoh. atau Piton molurus bifitatus. Sakulakeun pinter. Mau lurus, mau belok salah. Mau lurus mau belok bisa aja. Dia jenis kelaminnya apa? Ah, Jenis kelaminnya? kalau yang ini kalau nggak salah prediksi dari awal itunya betina. Betina. Oh, iya. Ya ini jinak ya? Sangat Oh, jinak sekali, mantap tuh teman-teman. Ini perkiraan ukurannya berapa? hampir sama rata sih di sayap 3 meter ke atas. 3 meter ke atas. Kalau untuk ular-ular yang sebesar ini. Ini lebih cantik ya, cantik dengan motif
Tapi ya kalau ini kan dilindungi sama pemerintah ya. Tapi kenapa masih bisa dipelihara nih? Kebetulan saya ngambil hewan-hewan yang untuk di keep ini tuh semuanya hasil ternakan para reptiler. Jadi saya misalnya di alam atau sedang herping atau hunting, kalau menemukan ular yang dilindungi pasti saya nggak bakal ambil, itu pasti. Karena itu ya pertama dilindungi oleh pemerintah, ketambah kalau misalnya kita menangkap itu bisa jadi kasus lah permasalahan. Dan ini pun saya memiliki ini tuh dari dia ukuran 2 meter, langsung dari penangkarannya di daerah Jawa Timur. Ini nih sama yang tadi kan sama jenis piton, tapi apa sih yang ngebedain dari jenis bentuk tubuh lah itunya? Kalau misalnya piton melurus ini mungkin panjang maksimalnya hanya 7 atau 8 meter ya. Sedangkan untuk piton reticulatus bisa sampai 15 meter. Dan motifnya pun jelas sangat berbeda. Ya. Dari kepalanya juga kayak beda ya sama. Iya beda. Cantik. Oke, next. banget. Next, kita lanjut yang lain. Asik. Langsung ke kita. Gimana nyapinya tadi? Ayo man, Beda santai tuh. man. Ini Jaskia. Ya. Next. Kandang, kita terus. Yang ini isinya apa nih? Kalau yang ini yang ke-7 kita sama yang 8 kandang. Ini ular yang cukup jauh ya keberadaannya. Dia asli ular Amerika kebetulan. Mantap, Amerika. Bule guys. Boleh guys. Yes. Tapi hitam. Karena ini normal gitu. Kayaknya bukan asli bule tapi orang Oh. Nah, ini salah satu ular yang khas dari daerah Amerika Selatan ya. Terus jenis ularnya apa ini, Kang? Ini buah constrictor atau biasa kita sebut juga ular buah pembelit mungkin ya. Jelas tidak berbisa ya, Kang, kalau yang ini. Enggak. Karena dia Kayaknya ini juga beres setting atau ganti kulit ya, Kang? Teman-teman, nih kulitnya. Kulum. Kayaknya bisa dimasak, bisa direbus. Jangan. Kotor guys. kotor. Karena ya cukup repot juga sih. Repot melihara. Ada yang kerepotan. Kalau untuk perkembangbiakannya gimana nih ya? Kalau untuk buah sendiri mungkin sedikit berbeda dengan ular piton ya. Oh, iya. Jadi kalau ular piton biasanya dia bertelur. Sedangkan untuk ular buah seperti ini dia bertelur tapi diraminya itu bukan di luar tapi di dalam perut. Jadi ovovivipar. Nah misalnya dalam jangka beberapa bulan itu yang keluar bukan telur lagi ya. Jadi langsung anak. Nah, udah netas di dalam perutnya itu. Kalau untuk jenis buah ini ya dari jenis makanan sama nggak sama kayak piton makanannya? Kalau untuk buah sendiri mungkin sama ya, dia kesukaannya ayam atau burung, atau juga tikus putih mungkin kalau misalnya untuk ukuran sebesar ini. Kang, dari sebanyaknya ini kandang 1, 2, 3 yang terakhir nih, kandang yang paling bawah yang terakhir yang berapa? Mungkin Ini isinya apa? ini yang beda dari yang lain. Kalau yang tadi ular semua, ini ada salah satu tahan. Salah satu jenis lizard yang kita miliki. Ini Varanus salvator teman-teman. Atau biawak air ya? Ukuran berapa itu Kak? Ini ukurannya 1,20 meter. Kipan yang cukup lama juga, tapi di saya jujur emang nggak pernah dihandle gitu ya, nggak pernah dihandle. Jadi dia dibiarkan nyaman, kita kasih makan, bersihin, kita kasih makan, bersihin. Jadi setelah itu nggak pernah dihandle. Kalau misalnya jumpy atau lari-lari ya wajar lah, karena emang kita nggak pernah handle gitu. Apalagi kalau gigit ya wajar ya. Oh enggak, Gigit ya. ini tangan ya? Nyakar paling ya. Kebetulan ini lokalitinya asli dari Sumatera. Dari Sumatera. Jadi sedikit beda lah kalau misalnya kalian menemukan jenis biawak yang ada di Jawa ini. Biasanya motifnya lebih Jadi sebenarnya total. Varanus salvator itu tiap lokality itu beda-beda motif. lah. Iya. Untuk Jawa, Sumatera mungkin lebih banyak dominan kuning. Untuk Sumatera kecil lah si kuningnya. ya. Yang bagus itu menurut saya sekarang masih dipimpin sama Sumbawa. Sumbawa masih untuk normalnya ya, untuk apa? Motif normalnya saya lebih Emang ya. cakep Sumbawa. Kalau nggak Sumbawa saya lebih sukanya Madura sih. Kalau nggak Madura, Kalimantan lah Borneo. Ya Madura, terus misalkan satenya sate kambing itu enak. Aduh. Beda lagi itu. Kode alam, jadi kita belum dikasih makan di sini. Sate Madura. Madura. Oke, kita langsung masukin lagi aja. Nah, kita masukin lagi ya sekarang.
Oke. Istirahat lagi, lanjut. Oke. Tang, ini mau dimasukin atau gimana? Kita dibawa pulang besok. Bakal di bakal. Nah, lo Ah. tutupnya. Jadi Susah. Guys, kita merusak sesuatu di sini. kita masukin. Ayo, kamu nanti aja pulangnya. Kamu gantinya main sana ya. Saya ingat main sana sama mamahnya. Tutup. Oke, sip. Mantap. Oke, buat teman-teman semua, jadi itu adalah sedikit tentang reptil yang ada di rumah Babang. Dari kawan-kawan yaitu Aldi NK, Hobi Obet Channel, dan Barel. Ya, buat teman-teman semua, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe juga channel kita semua agar kita terus bisa membuat konten-konten yang menarik dan inspiratif buat kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Teman-teman.